Waalaikumsalam. Udah masuk. Silakan duduk, Neng. Iya, bagaimana Ade? Ada yang bisa Ibu bantu? Ya Ibu, saya ingin konseling tentang remaja. Baik, kalau begitu, di sini Ibu sebagai bidang Agnes akan menjelaskan tentang konseling, resiko seks bebas dan juga pernikahan dini. Baik Ibu. Baik, kita mulai saja ya. Di sini resiko seks bebas itu sangatlah berbahaya ya, karena selain merugikan kita sebagai perempuan, resiko seks bebas juga bisa mengakibatkan berbagai penyakit, misalnya HIV/AIDS atau juga hepatitis, penyakit menular lainnya seperti sifilis, gonore, begitu ya. Kemudian pada seks bebas ini juga bisa membuat hamil di luar nikah. Jadi bisa menyebabkan Ade sebagai remaja yang belum terikat pernikahan mengalami stres atau kondisi yang tidak diinginkan karena kehamilan yang tidak seharusnya. Jadi begitu ya. Jadi resiko seks bebas itu memang benar-benar sangat, di samping berbahaya oleh penyakit juga menimbulkan buat efek stres dan depresi. Kalau begitu, apakah ada yang mau ditanyakan, Dek? Tidak Bu. Sudah, baik. Kalau begitu, Ibu akan melanjutkan tentang konseling pernikahan dini. Kalau untuk sekarang, sudah umur berapa? Umur 19 tahun. Baik, untuk 19 tahun, terutama di daerah kita di Cianjur, sudah banyak ya yang melakukan pernikahan dini. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan juga pemerintah bahwa pernikahan itu paling kurang-kurangnya adalah 20 tahun dan harusnya di 21 tahun. Nah, apa sih dari akibat pernikahan dini ini gitu ya? Pernikahan dini itu bisa dibilang ada faktor baiknya dan tidaknya. Baiknya yang pertama, jadi si perempuan bisa terjaga sedari dini tanpa harus memikirkan ke depannya harus seperti apa. Tapi lebih banyak masalah-masalah yang lain yang bisa timbul oleh pernikahan dini, yaitu seperti misalnya mental dan fisik seorang anak, terutama yang berusia 19 tahun atau di bawah 21 tahun itu masih rentan ya, terutama untuk kehamilan. Jadi rahim seorang perempuan itu sebenarnya sudah bisa dibuahi, terutama setelah dia puber dan menstruasi. Tetapi jika seorang perempuan belum cukup dengan umurnya 20 atau 21 tahun, maka si rahimnya belum cukup matang untuk menerima sebuah bayi atau embrio. Nah, jadi akibatnya gimana? Nanti si rahimnya bisa mendapatkan masalah seperti bayi prematur atau enggak bayi rentan keguguran gitu ya. Kemudian pernikahan dini ini juga berakibat dengan mental seorang perempuan, di mana seorang perempuan usia 19 tahun yang tadinya masih ingin bermain atau enggak masih pengen menghabiskan masa remajanya diharuskan memiliki anak atau memiliki tanggung jawab rumah tangga. Biasanya timbul stres yang berlebih, ada juga sampai yang depresi ya. Begitu. Apakah akan ada yang ditanyakan? Tidak Ibu. Begitu, dari apa yang udah Ibu jelaskan, apakah Ade sudah mengerti? Mengerti Ibu. Baik, kalau begitu, apakah Ade bisa menjelaskan secara singkat tentang resiko seks bebas? Ya bisa. Resiko dari seks bebas itu selain bisa tertularnya penyakit, bisa juga menimbulkan kehamilan di luar pernikahan. Seperti itu ya Bu. Ya, betul sekali ya. Kemudian dari penjelasan pernikahan dini yang Ibu jelaskan, apakah Ade mengerti? Mengerti Bu. Baik, kalau begitu apakah boleh dijelaskan oleh Ade? Boleh.
Resiko dari pernikahan dini itu bisa menimbulkan kayak depresi, stres, terus juga karena ketidaksiapan fisik kita untuk menerima hal-hal baru setelah pernikahan itu terjadi. Baik, benar ya Dek. Jadi resiko seks bebas dan pernikahan dini itu sangatlah banyak dan besar, terutama kalau kita tidak bisa menemukan pasangan yang sesuai atau di luar dari ekspektasi kita, terutama yang memiliki masalah kesehatan atau masalah mental yang sebenarnya berakibat tidak baik untuk kedepannya untuk kita gitu. Jadi sudah dapat dimengerti ya apa yang Ibu jelaskan. Kalau begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, Ibu akhiri. Kemudian habis ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya, Dek. Boleh. Baik, kalau begitu kita lanjut di ruangan lain ya. Di sini Ibu akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ade ya. Sebentar. Di sini Ibu akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, suhu, dan juga nadi ya. Untuk termometernya boleh disimpan di ketiak ya. Sebelumnya, apakah Ade suka memeriksa tekanan darah? Untuk suhunya normal ya, 36. Biasanya tensinya suka berapa? 110, 100. Tensinya bagus ya, 110 per 80. Nadinya juga bagus, 80 ya. Kemudian setelah pemeriksaan selesai, Ibu mau memeriksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maaf ya Dek, untuk kepalanya ada rambut hitam dan juga tidak ada ketembek. Kemudian untuk wajah tidak ada jerawat, warna kulit merata. Kemudian untuk hidung terdapat 2 lubang hidung. Kemudian tidak ada benjolan ya Dek, tidak ada nyeri tekan. Untuk matanya, mata ada 2. Untuk mata tampak jernih, kemudian sclera tanpa merah muda, kemudian tidak ada nyeri tekan. Untuk mulut tampak merah muda juga, mulutnya boleh dibuka. Untuk giginya lengkap ya, ada fiber juga, tidak ada sariawan. Kemudian Ibu akan buka lehernya ya. Untuk lehernya warna kulit merata, tidak ada pembengkakan kelenjar dan juga tidak ada nyeri tekan. Kemudian untuk dada, remaja ini sudah mengalami tanda-tanda pubertas, yaitu payudaranya sudah mulai ada dan menumbuh. Kemudian bagian ketiak tidak ada bulu-bulu halus. Untuk perut tidak ada nyeri tekan ataupun pembengkakan. Pada lengan jari tangan lengkap dan kemudian dapat digerakkan dua-duanya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan ekstremitas bawah, kaki bisa digunakan berjalan dua-duanya. Kemudian jari-jari juga lengkap, warna kulit juga merata. Baik deh, semua pemeriksaan tampak baik, tidak ada keluhan maupun kelainan. Jika ada yang mau ditanyakan?
Jadi kalau begitu, nanti setelah pemeriksaan bisa kembali lagi ya.